kasih-Mu. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang egois, memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan kemajuan wilayah sendiri, tapi bersama-sama kami bersatu hati membangun Kecamatan Karera dalam damai sejahtera. Bapa di dalam surga, setelah kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami bersyukur Tuhan memberi kami tanah yang subur, Tuhan memberi kami air yang melimpah, Tuhan memberi kami kesanggupan dan hikmat sehingga kami mampu mengelola tanah dan air menjadi makan dan minuman bagi kami. Ibu-ibu yang bekerja, Tuhan memberkati. Bapak Ibu petani yang sudah bersusah payah di sawah, melawan terik matahari dengan keringat, berusaha mengelola sawah dengan baik, Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, ketika kami makan hari ini, ajarlah kami untuk terus bersyukur, sebab di luar sana banyak orang yang membutuhkan makan dan minum, tapi tidak mampu membeli makan, tidak mampu membeli minum. Mungkin juga ada yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan hanya untuk sesuap nasi. Dan biarlah hari ini ketika kami makan dan minum, kami menikmatinya dengan penuh ungkapan syukur. Bapa di dalam surga, ketika Tuhan memberkati kehidupan kami, ajarlah kami senantiasa supaya kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami jumpai dimanapun kami berada. Biarlah kami bersaksi karena kemuliaan Kristus melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami. Seluruh kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Vikaris yang sudah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sapaan dari PLT Camat Karera. Kepada Bapak PLT Camat, kami silakan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat buat kita semua. Salam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumba Timur, yang terhormat Bapak PLT Asisten 2 pada Sekda Kabupaten Sumba Timur, Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang kami hormati dan kami muliakan, kami kasihi, Bapak Ibu pimpinan OPD se-Kabupaten Sumba Timur yang kami hormati juga kami kasihi, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Karera, Bapak Ibu pimpinan ISK se-Kecamatan Karera, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini yang kami hormati juga kami kasihi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik itu TK PAUD, SD, SMP, dan SMK yang kami hormati, kami kasihi, dan kami muliakan. Singkatnya kita semua peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Karera tahun 2025 yang kami hormati.
Pada tempat yang pertama tentu patutlah kita mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan ya, kepada kita untuk bertemu langsung dengan Bapak Wakil Bupati terpilih yang periode pilkada yang lalu. Tepuk tangan dulu buat kita. Artinya ini baru pertama beliau sampai ke sini dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati. Begitu juga ada 2 anggota DPR di tengah-tengah kita. Yang satu produk lama datang kembali, yang satu betul-betul baru. Ya. Yang betul-betul baru artinya sebagai anggota dewan. Walaupun orang karera asli, betul sudah, tapi dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan baru kali ini. Kita berikan aplaus juga. Bertambah satu lagi, Bapak Ibu, orang selatan ya istilahnya mulai mendapatkan tempat ya. Ada Bapak PLT asisten 2 yang baru beberapa hari kemarin dipercayakan ya untuk mengemban jabatan itu. Aplaus juga untuk beliau ya, saya lihat memang banyak kita ada ibu dari Kominfo, terus kemudian dari perpustakaan, sebenarnya ayah wajah senior ini, tapi selalu asik. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati tentunya terkait dengan rencana pembangunan di Kecamatan Karera. Ya saya sempat bisik-bisik dengan Pak Mias sesungguhnya. Saya bilang Pak Mias, mohon izin Pak Mias, kalau kami di selatan ini butuh yang ekstrim-ekstrim. Ya. Karena kondisi kami di sini juga sudah ekstrim. Jalannya ekstrim, kondisinya ekstrim. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Ya. Kalau kita bilang tidak ekstrim, sesungguhnya berulang kali. Ya. Berulang kali kami usulkan misalnya pada Jara. Ya. Begitu juga dengan minimal rehab kantor kecamatan, tapi belum. Ya. Nanti diusulkan lagi sampai kami cara usulnya sudah lupa Pak Beda ya. Lupa sudah kami cara usulnya bagaimana. Saya kira Bapak Ibu tadi lewat pasti pada jalan ya. Untung Pak dana orang, kalau tidak pasti agak tergelincir sedikit ya, karena saya kalau bolak-balik dia retik sedikit saja pasti masuk selokan ya. 3 hari lalu kami masih bantu ambulans, ibu kampus punya ambulans, Pak Nim tolong naikkan sampai di atas ambulans, ini sopir sudah kena dagingnya kaki. Oleh karena itu saya bilang butuh yang ekstrim. Ekstrim dalam arti bukan kita mau untuk ini hanya diperhatikan padanya, tidak seperti itu. Ini kan akses utama kami ke Karera, Pino Bahar dan Nganungala. Bapak tolong balik badan sedikit saja gitu. Balik badan sedikit saja dulu untuk kecamatan lain, tolong difokuskan di sana. Oleh karena itu hal yang sama juga saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati yang terhormat. Mohon kebijakan yang ekstrim Pak Wakil. Balik belakang sedikit mungkin di kamera dan kawan-kawan di sana 1 tahun saja pasti dituntas itu. Aila bisa lewat gitu. Ya seperti aula ini lebihnya atas ini kan sudah agak sudah agak ya rawan. Ya. Teman-teman juga sampaikan jangan di aula. Pak Bupati bilang sudah pakai di kecamatan di pokoknya yang memadai. Saya anggap ini memadai. Sebelum diroboh Bapak Ibu pasti memadai. Ya, pasti memadai. Ya. Oleh karena itu 2 hal tersebut alhamdulillah ya, puji Tuhan dia hujan, karena sesungguhnya sudah banyak laporan ke kami ya. Pak PLT ini tanah sudah mulai wakaf ya. Itu padi ladang sudah tidak ada harapan hidup lagi ya. Sesungguhnya kami di sini kan kita punya sawah itu ada 719 hektar ya, dengan 492 itu irigasi dan sisanya ladang. Ada 1060 untuk kebun ya. Ya kalau ya mudah-mudahan ini dia berlanjut hujannya. Kalau yang punya transportasi otomatis dia berharap jangan hujan. Tapi saya berpikir pada saat 2 hari lalu dia hujan, syukur ya. Kalau ini tanah sudah wakaf Bapak Ibu gini di Karera
itu sudah 90% akan gagal. Jadi potensi rawan pangan sesungguhnya sudah ada di depannya, ya, sudah ada di depan. Karena memang di sini itu ya itu tadi ekstrim saya bilang. Dia hujan 3 hari berturut-turut dia iwa. Kalau dia kering misalnya 3 hari ini juga dia kering, hilang airnya. Jadi memang termasuk kita punya otak juga di sini ekstrim semua sudah. Ya, ya. Karena tidak normal, memang tidak normal dia. Ya. Coba deh hujan ini, pasti sudah naik di FB, banjir dia. Ya. Banjir dia. Begitu juga kalau dia panas. Ya. Mohon izin Pak PLT, kita sudah mulai beranjak per kilo ini. Saya bilang sabar, amayang ya. Sebayang sambil tentu kita berusaha. Sehingga dalam kesempatan ini juga kalau misalnya ya, ada operasi yang sifatnya operasi amal atau operasi beras murah dan sebagainya, kami siap ya Karera untuk memfasilitasi. Ya, kami siap. Karena beberapa hari yang lalu saya lihat di kota, ya, di kota bukan tidak tepat semuanya. Ya. Tapi di kota kan banyak orang yang kerja, yang kantor, sektor jasa dan seterusnya. Yang betul-betul bertani itu sebetulnya ya wilayah-wilayah pinggiran. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada ini teman Pak Kabit dari Bapeda usulan yang dibagi dalam 4 bidang. Sesungguhnya 76 sudah dieliminasi oleh Bapeda sehingga tinggal 64. Dan di akhir sambutan kami saya pengen menyampaikan sebuah ilustrasi menarik bagi saya. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang profesor, ya, ini profesor senior. Dia akan melakukan penelitian tidak. Pak Profesor bilang begini, sesungguhnya 20% dari usia Anda itu hilang. Apakah Anda pernah belajar tentang biologi? Lagi-lagi nelayan ini tidak pernah, Pak Profesor. 50% dari usia Anda itu sesungguhnya sudah hilang. Kemudian yang ketiga, Pak Profesor ini masih lagi menanyakan, pernah belajar tentang fisika? Lagi-lagi nelayan ini bilang tidak. Oh, berarti sungguh sia-sia hidup Bapak. Karena sesungguhnya 75% dari hidup Bapak itu sudah hilang. Ya. Di tengah perbincangan itu, ini nelayan sudah tengok ke atas langit, karumang nanya. Ya. Pak Prof, sepertinya kita harus segera ke darat. Oh, sebentar lagi, sedikit lagi, masih ada sampel yang harus saya selesaikan. Ya. Akhirnya turun betul hujan, badai datang. Ya. Balik kanan perahu, dayung secepatnya, tapi tidak sempat lagi. Singkat cerita, sang profesor dan nelayan ini digulung oleh ombak, terbalik perahunya. Ini sama kalau kita balik itu perahu di saluran. Ya, dia gulung ombak, dia terbalik. Ya. Bertanyalah sang nelayan kepada profesor ini, apakah profesor bisa berenang? Tidak. Jadi nelayan mengatakan kepada, sesungguhnya Bapak sudah kehilangan 100% dari usia Bapak. Ya, artinya ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa semua profesi kita itu adalah baik. Semua itu kita membutuhkan dukungan dari siapapun. Itu entry point-nya. Jadi jangan saya misalnya PLT petani yang ini saja, itu tidak pas. Karena orang punya berkat dengan tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Saya baca itu tertarik bagi saya, tapi mungkin bagi Bapak Ibu saya kira hampir sama. Ya. Poinnya itu tadi. Ya. Jangan kita terlalu membanggakan diri kita dan seterusnya dan mengecilkan orang lain. Ya. Saya kira itu jangan, itu entry pointnya seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal atau kata-kata. Terima kasih pada Bapak PLT Camat Karera yang sudah menyampaikan sapaannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian aspirasi anak
yang akan disampaikan oleh Adi Sandra Lestari Rambukudu dari SMP Negeri 2 Karera. Pada Adi Sandra kami silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Rahayu. Salam sehat dan shalom untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumba Timur bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati Bapak Anggota DPR Wilayah Dapil 4 Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati Bapak Asisten 1 dan 2 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur atau yang mewakili bersama stafnya, yang kami hormati Bapak Camat Karera bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karera, yang kami hormati Bapak Kapolsek Karera, Bapak dan Ramil 160106 Karera, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang kami hormati para kepala desa sekecamatan Karera bersama seluruh perangkatnya, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat desa sekecamatan Karera bersama seluruh anggotanya, yang kami hormati para pimpinan instansi sektor kecamatan bersama seluruh stafnya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK, SMP, SD, TK, sekecamatan Karera, singkatnya Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Berikut saya sampaikan aspirasi dari kami anak-anak yang berada di Kecamatan Karera. Yang pertama, kami anak-anak di Kecamatan Karera memohon kepada Bapak Bupati Sumba Timur agar mengoptimalkan pelayanan akta kelahiran secara merata. Yang kedua, kami anak-anak dari Kecamatan Karera siap mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan penanganan kesehatan mental serta fisik anak melalui penyebaran informasi kesehatan, meningkatkan sarana prasarana air bersih secara menyeluruh yang adil dan merata, serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kami anak-anak dari Kecamatan Karera memohon kepada pemerintah untuk meratakan akses internet serta meningkatkan kualitas internet yang ada untuk mendukung kurikulum serta kami bisa mencari literatur untuk mendukung pendidikan dan pengetahuan kami di zaman modern yang serba digital saat ini. Yang keempat, kami anak-anak dari Kecamatan Karera memohon kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah kami yang masih banyak tertinggal dan terluar, serta meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, kami anak-anak dari Kecamatan Karera mengajak pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi dan kemampuan pengasuhan anak, serta menolak segala bentuk kekerasan pada anak. Yang keenam, yang terakhir, kami anak-anak dari Kecamatan Karera mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberian edukasi dan menolak segala bentuk perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga di media sosial. Demikian saya sebagai perwakilan dari anak-anak di Kecamatan Karera menyampaikan beberapa aspirasi kami. Semoga aspirasi kami bisa dijawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat dan shalom untuk kita semua. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara Forum Anak kepada Wakil Bupati Sumba Timur. Terima kasih. Dan Sumba Timur, kami silakan. Selamat pagi, salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salve, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumba Timur, yang saya hormati Bapak anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Bapak Umendal, yang saya hormati Bapak PLT Asisten 2 yang baru diberikan kepercayaan kemarin oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kita tepuk tangan dulu untuk selamat. Karena hal-hal ini yang paling kita tunggu selama ini. Yang saya hormati Bapak Kadis beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Camat Karera dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Karera, Koramil yang diwakili, yang saya hormati siang hari ini, yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat. Singkatnya, Bapak Mama yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perkenanannya hingga kita bisa dapat berkumpul dan bersama pada siang hari ini untuk mengikuti Musrembang Camat Perdana Bapak Wakil Bupati Sumba Timur. Bapak Mama yang saya hormati yang hadir pada siang hari ini. Musrembang tingkat kecamatan Karera, tingkat kecamatan yang sering kita laksanakan setiap tahun adalah agenda yang sering dilakukan. Tentunya di mana kita mendengarkan atau memberikan sumber-sumber untuk pandangan bagaimana kita bangun kita punya tempat di sini. Oleh karena itu diharapkan lewat kesempatan ini untuk penyampaian hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan yang ada di Kecamatan Karera ini, ketika sebentar disampaikan untuk pembangunan hal-hal di sini, ini yang hal yang paling perlu kita pikirkan bersama. Apalagi hadir Wakil Bupati. Tentunya Bupati pun meski tidak hadir, tetapi pada hari ini berada di posisi di selatan, yaitu di Kecamatan Ngadung-Alung. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir pada siang hari ini. Izin Bapak Wakil Bupati, di tengah efisiensi anggaran yang cukup besar yang ada bukan di Kabupaten Sumba Timur lagi, tetapi sesuai Impres nomor 1 tahun 2005, ini menjadi hal yang paling bumerang untuk kita Kecamatan Karera, terlebih khusus Jalan Padanjaran. Karena kenapa? Setiap tahun ada saja korban terus. Nah, itu yang selalu saya sampaikan juga ketika saya juga berada dalam kursi DPRD dan dipercaya oleh masyarakat yang belum sampai 1 tahun ini. Bapak Mama yang saya hormati pada siang hari ini, efisiensi anggaran ini bukan hal yang mudah.
tentunya kita tahu banyak anggaran-anggaran yang dipotong lewat efisiensi anggaran tersebut. Tetapi kemarin saya juga mendapat informasi anggaran untuk mengalokasi pembelian mobil dinas dipangkas. Untuk apa? Untuk dimasukkan juga salah satu di jalan Parenjang. Kita pakai mobil dinas, saya dengar katanya masih bagus. Tetapi untuk kepentingan masyarakat, mereka tetap konsisten. Apapun tetap masyarakat yang number one atau nomor satu. Karena itu yang menjadi hal yang paling terpenting kita pikirkan sekarang. Kemarin juga saya mendapatkan informasi untuk jalan Lolong Bakuramo, Lolong Bakuramo ada anggaran juga tahun ini. Seperti itu akan Pak Bupati dan Wakil Bupati agar hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan Sumba Timur tentunya nanti mereka juga memusatkan untuk pembangunan yang ada di daerah Sumba Timur, itu terlebih khususnya kita di selatan di sini. Dan selanjutnya lagi Bapak Wakil Bupati, kemarin ketika saya reses juga banyak inspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Izin Pak Wakil Bupati, kemarin saya sempat berkoordinasi dengan Pak Bupati mengenai tentunya harus ada jalan alternatif Pak Kapolsek. Yang kemarin itu kan ada mobil dinas yang tidak salah yang ini ya, yang dari Lelunggi itu yang bawa pasien, pasien. Yang mereka kemarin kan terobos ini banjir ini Pak, cukup besar itu banjir. Tetapi untung tidak apa. Tetapi kalau sampai ada korban siapa yang bertanggung jawab? Masih sampaikan Bapak Wakil kemarin, Bapak di kami desa Premanita ada jalan alternatif. Kebetulan ada beberapa desa Premanita juga ada jalan alternatif yang dari dari Kampung Praing tembus ke Katundo itu tidak lewat lagi jembatan kita, tidak nyebrang lagi. Kalau ada banjir tak bisa lewat itu. Tetapi harapan saya Bapak Wakil Bupati untuk kalau bisa tahun ini untuk survei itu daya jalan. Sudah ada badan jalan dan dibuka dulu di badan desa dulu, jalan desa dulu seperti itu. Ya, jadi ada juga di Desa Nangga saluran drainase alam. Nah di situ tuh untung yang lalu sekitar 3 atau 4 tahun lalu Bapak Desa Nangga minggu kita kasih ekstra, jadi mereka buka. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 hektar sekarang ya yang dialiri untuk air di sawah. Jadi memang kita punya tempat ini sangat terbuka sebenarnya, sangat pantas untuk daerah pertanian Bapak Wakil Bupati. Dan selanjutnya juga kemarin untuk Desa Gungi juga untuk daerah Utubara drainasenya sudah dikerjakan juga. Kami ucapkan terima kasih juga. Dan selanjutnya juga di Premadita juga di situ ada juga bendungan. Bendungannya apa desa yang di situ? Waipara. Bendungan Waipara sana. Sekitar berapa hektar di sana Bu Desa? 300 hektar ya yang dialiri. Tapi ada rusak juga. Seperti itu. Karena kemarin ya memang betul. Jadi memang di daerahnya kita ini sangat cocok dengan daerah pertanian sebenarnya. Seperti itu. Tetapi dengan segala keterbatasan efisiensi anggaran memang sangat ya kita bersabar sudah kita bersabar seperti itu. Dan juga Bapak Bupati izin Bapak Desa Nejaki yang lalu sampaikan sampai kawan termasuk Maidang itu kami yang sampaikan yang lalu sebenarnya dan tembus anggarannya sampai tahun ini. Tetapi ya dengan segala keterbatasan efisiensi anggaran tidak ada lagi seperti itu. Harapan kami juga di Anajaki nanti kami harap kalau bisa disuplai, karena kalau sudah banjir orang tidak bisa lewat. 1 minggu tidak bisa banjir karena setiap hari itu air langsung dari Gunung Makamiti kalau sampai dia banjir tidak bisa lewat lagi. Sebenarnya butuh berapa meter itu Bapak Desa? Bisa 200-300 ya? 100 meter saja ya sebenarnya seperti itu. Apalagi Bapak Wakil Bupati kan dengan langsung sudah Bapak Desa. Itu harapannya kita semua juga. Seperti itu. Jadi ada juga dari Bapak Desa Salura agak susah sudah masuk karena aturan orang dari luar provinsi itu tidak boleh lagi masuk seperti itu.
Makanya pendapatannya mereka cukup kecil di sana sekarang. Sebenarnya sangat kasihan kita keluarga di sana. Tetapi kemarin Bapak Bupati dan Pak Bupati, nanti kita cari jalan keluar. Kita apresiasi itu. Karena itu hal yang paling terpenting. Karena dengan tengah efisiensi anggaran kita harus lebih pandai, kita harus lebih pintar sekarang. Bagaimana kita memikirkan tentang pembangunan yang ada di kita punya tempat di sini. Seperti itu. Pak Kasat Pol PP sudah diberi kepercayaan untuk menjadi PLT AS2. Aduh, saya bilang ini orang selatan sudah ada, berarti kan? Jadi begitu. Dan saya bilang kita, istilahnya apapun akan tidak kan begitu. Kita besar hati sudah. Karena bagaimanapun itu yang kita harapkan dari dulu sebenarnya. Tetapi belum tercapai yang lalu, tetapi tercapai saat ini, puji Tuhan sudah. Itu semua rencana Tuhan. Saya sampaikan di keluarga di sini. Dan selanjutnya lagi, hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan mungkin banyak yang disampaikan sebentar oleh Bapak Wakil Bupati dengan Pak Wendel. Mungkin saya mengakhiri apa yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat sama keluarga agama Muslim dan buat sama keluarga umat Kristiani, selamat menyongsong hari Jumat Agung dan Raya Pasca. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya sampaikan tadi, mohon dimaafkan. Mungkin saya disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam. Salam menyala. Jadi saya izin mungkin saya ini ya kasih di Bapak Wendel. Baik, terima kasih untuk kesempatan menyambung beberapa hal yang disampaikan oleh rekan anggota DPRD adik saya Bu Aryat. Yang pertama yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Asisten 2 langsung sudah tidak mungkin lagi turun kembali. Seperti itu. Yang punya gawe dari Bapeda, Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan OPD yang berkenan hadir di kesempatan saat ini bersama seluruh staf yang ada, yang kami hormati tuan rumah Bapak Camat, terima kasih untuk segala sesuatunya sudah boleh kami disambut dan dijamu di kesempatan saat ini bersama seluruh perangkat kerja di tingkat Kecamatan Kerera, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, saya punya Bapak Desa sebagai pimpinan wilayah yang ada di Kecamatan Kerera yang sungguh kami kasih, kami hormati. Dalam posisi dan keberadaan kita masing-masing yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kita sekalian. Saya punya orang tua, saudara-saudara yang berada di luar, semoga saja suara kami bisa terdengar. Sekalipun kita terpisah oleh ruang ini, yakinlah hati kita tetap ada dalam irama yang satu. Ya, saya kira begitu. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, puji Tuhan oleh karena hari ini kita kembali ada di dalam persekutuan kasih dalam kerangka secara bersama-sama kita mulai untuk merancang berkenaan dengan berbagai hal yang hendak kita lakukan di tahun anggaran 2026. Posisi musren kali ini tentu adalah sesuatu yang sangat prinsip juga karena akan menentukan juga bagaimana pergerakan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi tidak saja ansih kita berbicara berkenaan dengan program pembangunan yang kita lakukan di tahun 2026, tentu rangkaian kegiatan musren perdana hari ini akan menentukan juga dalam kerangka menyempurnakan sejumlah visi dan misi serta program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena itu menjadi pentinglah bagi kita berkenaan dengan penyampaian usulan-usulan yang prinsip hari ini untuk kita sampaikan, karena secara jujur dan terbuka kehadiran kita hari ini sudah memang dirangkai dari kegiatan kita di tingkat dusun, tingkat desa, lalu pra kecamatan.
tentu ketika kita hadir dalam berbagai latar belakang dengan usulan kita masing-masing didasarkan pada gumulan real di mana kita berada. Tapi ketika kini telah kita berada di tingkat kecamatan, maka kita juga harus mampu untuk menyingkirkan berbagai keegoisan kita dan lalu melihat dalam skala skop yang jauh lebih luas dari sisi skala pembangunan tingkat kecamatan. Demikian halnya nantilah ketika kita tiba di musrembang tingkat kabupaten, juga menyingkirkan segala hal yang berkaitan dengan keegoan pribadi yang pada akhirnya akan menonjolkan pembangunan yang berskala umum di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Tentu itu yang menjadi prinsip, sehingga sekaligus juga dalam momentum hari ini kita juga berupaya untuk mensinergikan berkenaan dengan sejumlah rencana-rencana dari SKPD, sehingga usulan dari tingkat bawah dia tidak lari jauh dari apa yang sudah merupakan juga bagian dari rencana-rencana SKPD, sehingga sinergitas pengusulan kita harus tetap ada agar kelak ke depannya kita tidak terjebak pada penyesalan. Keheomannya memulak pemusiran usulin dan bernama kepejauh. Kalau tidak ada sinergitas, seperti itulah yang bakal terjadi. Minimal kehadiran OPD hari ini akan membuka kepada kita ruang-ruang mana yang dapat dimanfaatkan dalam usulan itu, sehingga kita tidak terlalu tampung memikul semua itu usulan, padahal sumber daya kita terbatas untuk mengantisipasi itu. Kecil tapi bermakna itu jauh lebih bagus. Itu yang barangkali menjadi pikiran saya dalam kaitan dengan kegiatan musren kita kali ini. Saya kira berkenaan dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati kali ini untuk mendengarkan berkenaan dengan segala usulan-usulan kita di Kecamatan Karera ini, beliau bukan orang baru di pemerintahan. Teriakan-teriakan yang seperti ini juga beliau ikuti. Beliau menjadi anggota DPRD, beliau menjadi wakil ketua DPRD, tentu selalu juga mendengarkan terkait dengan segala. Kalau mau jujur ya, seperti ocehan-ocehan kami dari selatan. Kalau selama ini orang selatan selalu berteriak terkait dengan persoalan infrastruktur jalan, karena memang itulah yang paling prinsip bagi kami di wilayah selatan. Jadi kita bersyukur juga kali ini memang untuk anggota DPRD yang dari Dapil 4 ini kami ada 4 orang kayaknya yang selalu begitulah kami. Dan mau bagaimana kami harus sampaikan itu, karena itu adalah bagian dari gumulan real. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Camat, memang dalam penetapan anggaran yang lalu, di periode yang lalu itu, sesungguhnya persoalan pada jarak total Lolang Bakul Ramo gak ada anggarannya, terus Kananggar Tanah Rara juga dialokasikan, demikian di beberapa kecamatan yang lain. Sempat memang kami gelisah terkait dengan hal ini, oleh karena kebijakan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran, jadi potong kiri kanan dan lain sebagainya. Pemerintah pusat itu yang melakukan yang namanya pengiritan anggaran, yang pada akhirnya mengorbankan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang lalu. Kami baru saja kembali dari Jakarta, juga mengikuti BIMTEK dari kantor BIMTEK di Partai juga. Hampir semua kabupaten di wilayah yang merupakan bagian dari Kemelut yang bakal kita hadapi ke depannya. Kebanyakan pandangan orang Jakarta bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi yang telah berpikir terkait dengan infrastruktur, dikira bahwa kita di daerah juga ini sudah selesai semua persoalan infrastruktur. Mereka tidak pernah tahu gumulan kita, mereka hanya lihat situasi Jakarta. Itulah yang terjadi. Tapi yakin saya Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena kami pun yang ada di depan ini tidak boleh memberikan pesimistis kepada masyarakat. Optimis itu harus tetap ada, sehingga masyarakat tetap memiliki spirit dan semangat untuk melangkah lebih baik, lakukan terkait dengan itu. Karena itu pemerintahan ke depan, pikir saya, adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan tingkat-tingkat kementerian yang ada di sana, sehingga program-program kementerian bisa masuk. Saya sebenarnya besar kepala begitu, karena Menteri Koordinator Pembangunan Kewilayahan itu adanya di Demokrat, ketua Demokrat. Saya senang sebenarnya itu gitu. Bisa kita bangun komunikasi untuk membangun ini. Bahkan kemarin ketika kita BIMTEK sudah ada juga penyampaian bahwa akan dirumuskan aturan. Tragedi dengan pemotongan anggaran itulah yang membuat saya kembali gelisah. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tapi harapan kita ke depannya bahwa ketika pemerintah ini mengambil kebijakan yang satu, pasti ada solusi tertentu yang bisa diambil untuk hal yang demikian. Sehingga itu barangkali yang menjadi bagian dari penyampaian kami di kesempatan saat ini kami sampaikan. Dan saya bersyukur tadi saya punya adik Bu Aryat sudah sampaikan, karena sikap seorang bupati, wakil bupati yang tidak sekedar berpikir terkait dengan kenyamanan dirinya, maka proses pengadaan mobil dinas mereka tolak, sehingga ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk kegiatan dipotong tadi. Itu yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak sebagai bagian dari keberpihakan untuk masyarakat yang ada di sini.
Saya kira itu Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Benar, kemarin saya berada di sebelah, saya punya adik jalan sendiri bersama. Tapi hari ini ketika kita mau berbicara terkait dengan Sumba Timur, tetap kita ada dalam kolaborasi, kebersamaan, semacam itu. Itu yang menjadi pikiran saya, keyakinan saya, dan kebersamaan kami juga bukan baru sekarang. Ketika dulu kita di DPRD sudah sering juga menggelisahkan hal yang sama bersama Pak Wakil Bupati soal kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ketika beliau kini ada di tampuk kekuasaan itu, yakin saya bahwa irama hatinya akan tetap untuk masyarakat apapun ceritanya. Itu pikiran saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam kaitan dengan hal ini. Karena itu kepada kita sekalian yang sempat bersama dengan saya kemarin, mari kita tetap satukan kekuatan juga untuk mendukung pemerintahan yang ada ini. Kami silakan kepada Bapak PLT Asisten 2 untuk menyampaikan sambutannya. Mohon izin Pak Wakil saya berdiri. Salam. Bapak Wakil Bupati Sumba Timur yang sama saya hormati, Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang boleh berkesempatan hadir pada siang hari ini, Bapak Umbu Aida dan Bapak Umbu Endal. Yang sama saya hormati, berkesempatan hadir pada siang hari ini, yang sama saya hormati Bapak Kapolsek yang mewakili dan Ramil, Bapak Ibu anggota BPD, LPM, lembaga adat, dan bahkan seluruh lembaga yang berada di tingkat desa yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu perawat, Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya seluruh peserta Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan dan kasihnya pada siang hari ini kita boleh diberi kesehatan dan kesempatan yang baik untuk kita boleh hadir mengikuti sebuah acara yang sangat strategis dalam pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur. Karena itu tidak ada peristiwa yang terjadi karena kebetulan. Kita yakin dan percaya ini atas sedikit menyampaikan semacam pesan yang biasanya dalam acara pemerintahan tidak lazim. Kalau pimpinan ada, kami juga ikut berbicara dalam kapasitas sebagai staf yang membantu Bapak Wakil di dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini. Karena itu sekali lagi terima kasih banyak Pak Wakil yang sudah boleh memberi kesempatan kepada saya untuk sekedar saya menyapa saya punya bapak, mama, adik, saudara, bersaudara, keluarga besar secara khusus di Kecamatan Karera. Yang hendak kita lakukan, apapun hendak yang kita rencanakan harus diawali dengan perencanaan dari tingkat bawah atau bottom up. Karena itu pesan saya sebagai pelaksana tugas asisten perekonomian dan pembangunan, marilah kita manfaatkan forum ini untuk kita betul-betul menyampaikan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan kecamatan ini oleh pemerintah. Bahwa hampir di semua wilayah, di semua desa mengalami masalah, ya, tetapi marilah musyawarah tentukan skala prioritas yang lebih perlu untuk ditangani di tahun 2026 yang datang. Barangkali yang ingin dapat saya sampaikan, dan terakhir sekali lagi saya menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada semua keluarga di Kecamatan Karera dan Selatan pada umumnya yang sudah boleh mengambil bagian di dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin sehingga berlangsung dengan lancar, aman dan tertib, dan kita telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode 2025-2030, dan mari kita dukung Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan visi misi Humba supaya api tetap menyala di wilayah selatan, dan hanya dengan demikian berbagai persoalan
infrastruktur yang menjadi persoalan dasar di selatan mudah-mudahan 5 tahun ke depan dapat terselesaikan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Wakil. Mohon maaf jikalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi dari Bapak Mama semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Salam untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak PLT Asisten 2 atas sambutannya. Dan acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Bupati Sumba Timur. Dengan hormat pada Bapak, kami silakan. Selamat siang, shalom. Izinkan saya tidak menyapa satu persatu lagi ya. Yang sama saya hormati semua yang ada di depan maupun yang ada di bawah maupun yang ada di luar. Semua orang-orang penting yang ada dalam acara ini. Yang sama dan sangat kami hormati. Di tempat yang pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf atas nama Pak Bupati karena Pak Bupati tidak berkenan hadir. Kami dikejar oleh waktu. Waktunya sudah sangat mepet untuk menyelesaikan proses musrenbang di kecamatan, sehingga kami memutuskan harus berpisah di tengah jalan. Satu hari akan ada 2 kecamatan yang akan melakukan musrenbang, Pak Bupati ke kiri, saya ke kanan, untuk menyelesaikan proses musrenbang tepat pada waktunya. Kemarin kita tertunda panjang sekali karena kita harus jadi tentara dulu di Akademi Militer di Magelang. 8 hari Pak Bupati di situ, 7 hari Pak Bupati, saya 2 hari terakhir bergabung pakai baju sama kayak depan. Kita belajar bagaimana menjadi seorang patriot, belajar bagaimana menjadi seorang kesatria yang mementingkan kepentingan umum lebih besar dibanding kepentingan pribadi. Di tempat itu banyak sekali lahir pemimpin-pemimpin di Indonesia. Di tempat itu ada 3 atau 4 presiden di Indonesia atau tokoh-tokoh besar di Indonesia yang dulunya belajar dan dididik di tempat itu. Kami bangga tentunya karena kami pernah dan bisa juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Pak SBY, dirasakan oleh Pak Wiranto, dirasakan oleh Pak Tri Sutrisno, dirasakan juga oleh Presiden saat ini Pak Prabowo. Ruangan-ruangan tempat mereka tidur kami ditunjukkan. Ruangan-ruangan di mana mereka latihan bersenjata kami ditunjukkan. Dan disitulah kami dibangkitkan rasa nasionalisme kami. Betul kami lahir dari pilihan politik. Betul kami terlahir dari partai politik. Tapi muara dari semua itu adalah kepentingan dan untuk bangsa dan negara. Itu yang ingin ditularkan dari 7 hari kami ada di Akademi Militer Magelang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Bapak Desa kita bisa ikut retret ya? Pakai baju TNI juga. Nanti kita dari Adi dari Dan Ramil sudah kita latihan push up sama-sama. Sudah bisa berangkat, rokok, minum, kita berangkat. Kita pikir bagaimana kita kerja untuk masyarakat. Bapak Camat dan Ibu Camat yang saya hormati, Bapak Dewan, ada berbagai macam agenda yang akan kita selesaikan ke depan. Hari ini saya ada di tempat ini, sudah berulang-ulang kali datang di Carrera, tapi baru kali ini datang bawa ini benggol. Datang agak sedikit berbeda, kalau yang lalu datang sebagai keluarga, datang sebagai anggota DPRD, terakhir datang sebagai calon bupati. Nah, hari ini tanggal 11 hari Selasa, saya datang, tidak apa-apa, tidak usah kipas. Kita panas sama-sama semua. Hari ini saya datang sebagai wakil bupati, sebagai bapak dan pemimpin dari kita semua di tempat ini. Secara usia mungkin saya masih muda. Oleh karena itu saya butuh banyak belajar. Belajar dari Pak Asisten 2, belajar dari Pak Camat, belajar dari kakak-kakak senior semua yang ada di belakang saya. Belajar untuk saya dan Pak ULP bisa mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat, bukan untuk kepentingan kami 5 tahun ke depan, tapi untuk kepentingan supaya seluruh masyarakat merasakan, oh betul ada hadirnya pemimpin, hadirnya pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur untuk kita dan untuk masyarakat kecil di daerah ini. Kalau yang lalu kami datang di sini berkampanye di Goti bersama Bu Arya dan keluarga,
Bapak Camat tidak dukung gitu. Hari ini kita sama-sama sudah, kita sama-sama kita bekerja untuk kepentingan kebaikan Kecamatan Karera dan sekitar. Saya ingat betul, saya dan Pak WLP berkampanye keliling selatan. Di dalam proses kampanye itu terpikir satu pikiran bahwa cukup sudah wilayah selatan itu menjadi tempat buang pikir tentang pelayanan di daerah itu. Kemarin kalau ada yang lihat pada saat live Musrembang Kecamatan Canberra, Pak WLP, Pak Bupati tegas betul menyatakan, kami berikan kesempatan kepada siapapun anak daerah atau anak desa atau anak kecamatan yang ingin pulang mengabdi di kecamatannya, yang ingin pulang mengabdi di desanya, kami berikan kesempatan untuk dengan sukarela kami berikan SK. Makanya nanti proses penempatan di Kecamatan Karera, Pinung Pahar, Nyabungala, prioritas pertama adalah orang di daerah situ. Jangan kita pisahkan suaminya di utara, istrinya di timur. Jangan kita menambah beban. Jangan kita sudah ditunjuk sebagai pemimpin membawa persoalan. Oh iya nanti kita akan bangun selatan. Oh iya nanti kita akan perbaiki ini, perbaiki ini. Semua hanya janji, tinggal janji. Ujung-ujungnya masyarakat akan takut kepada kita. Masyarakat akan takut dengan Pak Camat. Jangan lawan Pak Camat. Inilah kita nama dari bantuan. Definisi loyalitas itu dirubah. Loyalnya bukan hanya sekedar pada tanggung jawab jabatanmu, tapi loyallah terhadap siapa yang memegang amanat tertinggi di kabupaten ini. Siapa itu? Masyarakat. Saya dan Pak WLP hanya diberikan mandat. Pak Camat diberikan mandat. Pak Asdua diberikan mandat. Mandat itu dititipkan oleh kita, tapi sumber mandatnya itu datang dari masyarakat. Oleh karena itu muaranya harus kembali ke masyarakat. Loyalitas itulah yang akan kita tunjukkan. Bukan loyalitas senangkan Bapak di atas. Bukan loyalitas. Kalau selama ini kita bilang, oh hanya petani di Canberra saja, petani di Kadumbul saja, petani di sekitar wilayah kota saja yang punya akses terhadap pasar. Kita harus berpikir juga bikin model baru di wilayah-wilayah selatan supaya ada ekonomi baru tercipta, supaya semua juga bisa merasakan yang namanya kesejahteraan. Sempurnakah ke depan? Tentu tidak mungkin sempurna. Pak Yon dan Pak WLP pintar omong saya di depan, apakah nanti bisa eksekusi? Kami juga sadar kami penuh kekurangan. Oleh karena itu kita ingin bergandengan tangan sebenarnya. Tadi saya Presiden Pak Camat, mana Kakak Yosua mau jawab? Kalau keterbatasan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dewan, oleh Bu Arya dan Ayo Bu Endar, bahwa efisiensi ini membuat kami susah. Efisiensi ini membuat kami terbatas. Tapi efisiensi ini cuma memakan biaya cukup besar. Hari ini di Kabupaten Sumba Timur baru ada satu dapur. Satu dapur itu akan melayani 3.000 anak. Ke depan ditargetkan akan ada 22 dapur. Satu dapur maksimum 3.000. Bayangkan ada berapa ribu, ada berapa puluh ribu orang yang nanti akan bekerja, yang menerima manfaat dari MBG. Bertemu kami, bertemu dengan Pak Bupati, mereka sampaikan keluh kesah mereka. Pak, bahan ini kurang Pak, kita harus ambil dari NTB, kita harus ambil dari Sumba Barat. Bisa tidak nanti sinkronisasi kebutuhan MBG itu dilakukan selaras dengan program yang ada di desa, selaras dengan program yang ada di masyarakat kita di wilayah Kecamatan Karera. Yang berikut Bapak Mama, saya ingin sampaikan kita punya 4 prioritas cepat yang akan kita lakukan. Prioritas cepat bukan hanya sekedar berbicara soal waktu, tetapi soal efek adalah masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petani, nelayan maupun pekebun. Kita akan memberikan subsidi pada saat dia olah lahan. Kita juga akan memberikan bantuan bibit secara gratis. Tapi ingat, datanya harus tepat. Oleh karena itu kita butuh bantuan dari Bapak Desa. Koordinasi dengan RT, RW, dan Bapak Dusun. Koordinasi dengan pihak gereja itu bisa berlangsung dan berjalan dengan baik ke tempat itu. Saya yakin di Karera sini punya potensi perikanan yang baik juga. Oleh karena itu kita manfaatkan program ini dengan baik dan ingat harus tepat sasaran. Ada mungkin nanti Bapak Dewan mereka titip 1-2 kelompok, tidak masalah. Itu bentuk mereka menyalurkan aspirasi. Tetapi ketika mereka lulus, siapa yang mau tampung mereka ini? Mau kerja di mana?
Pikiran pertama kita adalah kita mempersiapkan anak-anak yang datang dari wilayah-wilayah kecil, wilayah-wilayah terpinggirkan, wilayah-wilayah tengah seperti wilayah di wilayah Sumba bagian selatan, supaya bisa mengakses program ini. Kita akan memberikan hibah bantuan untuk mereka dapatkan akses terhadap pelayanan universitas kuliah secara gratis. Beasiswa akan kita anak terdidik yang nantinya bisa membangun dan bisa menggantikan bapak-bapak yang ada di depan ini menjadi seorang pemimpin dan membangun desanya. Kita berikan kesempatan, bukan hanya beasiswa. Selama ini ada isu beasiswa ini bapak hanya ada pejabat saja yang dapat. Kita ini bukan ada pejabat, tidak akan pernah dapat ini beasiswa. Di zaman kami prioritaskan betul-betul keluarga dan ada 4, 1 Humba sejahtera, yang kedua Humba cerdas. Ada yang ingat? Yang nomor 3 ada yang ingat? Nah, Humba mandiri. Humba mandiri ini secara khusus kami siapkan buat bapak ibu yang ingin keturunan dari rumput laut. Akan kami berikan pelatihan, akan dikawal, dan produk-produk itu nantinya kita bisa pakai dan kita bisa jual bukan hanya di Kabupaten Sumba Timur, kita harapkan bisa keluar di kabupaten-kabupaten lain. Kami punya pikiran paling utama adalah itu para ASN. Kenapa secara spesifik kita bikin Humba Mengabdi? Supaya kita semua tahu dan sadar bahwa kita dipanggil untuk mengabdi. Ya tadi saya sudah bercanda deh. Ya, tujuannya pokoknya cuma satu saja, pelayanannya harus jalan dengan baik. Ya, jangan kasih pisah lagi suami dan istri. Keretakan rumah tangga bisa terjadi di mana-mana dan hanya gara-gara mutasi. Ya, mutasi itu harus punya sifat yang baik. Mutasi bukan karena kita tidak suka satu dengan hal. Kecuali dia tidak mau bekerja sama dengan kami, terpaksa harus putus. Tetapi tidak, komitmen kita dalam lihat yang betul-betul prioritas. Sehingga dalam proses efisiensi, proses penganggaran, Padanjara menjadi prioritas pertama untuk kita selesaikan. Tanpa harus berpikir secara politik, yang kita pikirkan adalah bagaimana kemanusiaan, bagaimana yang kita pilih adalah kita ingin rasakan dan kita ingin tahu apa yang keluarga selatan rasakan selama ini. Kita perlu tahu supaya nanti pada saat kita terpilih menjadi pemimpin, kita bisa mengambil kebijakan sesuai dan tepat. Tadi saya sudah hitung sekitar 4 kilo mungkin dari yang kios paling atas turun sampai di tempat yang bawah. Perhitungannya itu pengadaan mobil dinas baru. Dengan tegas Pak WLP dan saya tolak. Bukan tidak butuh, senang kalau ada yang baru, pasti suka ada yang baru. Tapi kita lihat ada yang lebih penting, ada yang lebih prioritas. Keluarga di selatan sudah menanti dan menunggu kapan ini Padanjara selesai. Supaya kalau Pak Camat bolak-balik juga lihat kuda di Wengapu gampang. Di tahun berikutnya atau di tahun ini. Oh lupa satu. Kemarin dengan Ibu Kadis Kesehatan kami membahas berkaitan dengan alokasi anggaran setelah efisiensi. Yang banyak dapat itu kayaknya di Karera. Puskesmas Karera dan rumah sakit berjalan di Karera. Balik lagi Karera lagi. Mudah-mudahan 5 tahun kalau kita maju lagi Karera kasih banyak kita. Mudah-mudahan Pak Camat jangan larang-larang orang lagi. Kita izin Bapak Desa jangan larang. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melihat pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan baik di wilayah sini. Kalau pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik, saya yakin Bapak Ibu semua juga pulang dengan damai sejahtera, bisa bekerja dengan baik. Ini saya ucapkan terima kasih, rasa bahagia dan bangga bisa berdiri di tengah Bapak Ibu sekalian, sekaligus mengucapkan selamat beribadah puasa dan nyongsong Jumat Agung dan ibadah Paskah yang nanti akan kita jalani bersama. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu, Salve, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Timur yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya
pemaparan materi oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Nah, agenda konstitusi yang kita harus jalankan setiap tahunnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bersama bahwa perencanaan pembangunan RPJPD 2025-2045 untuk jangka panjang sudah kita tetapkan di tahun yang lalu. Antara pembangunan jangka panjang 20 tahun dengan pembangunan jangka menengah 5 tahun dalam RPJMD yang kita akan susun tahun ini, maka bertemulah Mamuli Humba. Di antara kami tidak pernah bayangkan di Bapeda. Kita aplaus dulu itu. Bahwa 1 tahun yang lalu kita berpikir Mamuli, di 2024, di 2025 ada visi Mamuli, yang mana tahun ini adalah tahun pertama kita akan menyusun perencanaan tahunannya di beberapa perangkat daerah. Ada di Dinas Pertanian, ada di Perikanan, ada di Pemberdayaan Perempuan, pendidikan tadi yang berhubungan dengan Humba cerdas, Humba cepat yang Pak Wakil sampaikan tadi. Sehingga tentu dalam perjalanan waktu, dalam kami menyusun perencanaan ke depan, akan ada beberapa perangkat daerah yang memang alokasi pendanaannya berkurang dari sisi kegiatan-kegiatan yang rutinitas dilakukan selama ini. Demikian pula usulan kita, ada program-program atau usulan-usulan Bapak Ibu di Karera yang tereliminir atau untuk sementara kita belum tampung di tahun perencanaan ini, mengingat fiskal kita yang terbatas. Namun satu hal yang perlu kita risauan Bapak Ibu di Kecamatan Karera yang selama ini kami dengar Pak Wakil timnya bilang, Pak PLT S2 bilang menyala, di depan menyala, di sini gelap. Nah, kita berharap kebijakan ini sudah di 5 kecamatan ini akan menjadi komitmen Presiden Prabowo karena sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan dalam perjalanan waktu Pak Camat, tadi harapan Pak Camat, kami tidak banyak mengulas lagi apa yang menjadi bagian dari visi misi yang sudah disampaikan kali ini tahun perencanaan pertama. Diskusi kita akan perdalam sebentar di bidang kemarin kami meminta Bapak Ibu Desa menginput usulan di aplikasi SIPD. Perencanaan kita sekarang sudah untuk menjadi bahan diskusi kita sebentar. Sehingga kalaupun ada usulan nanti yang tereliminir oleh karena skala prioritas dipatutkan dengan fiskal kita yang terbatas, usulan-usulan yang berkembang di luar yang sudah tercatat di aplikasi. Hari ini ada begitu banyak Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah yang hadir. Disampaikan saja, manakala itu menjadi bagian prioritas dan dianggap urgen dan penting, akan masuk melalui rencana kerja teknokratik atau rencana kerja pimpinan perangkat daerah. Sehingga ruang itu masih bisa terbuka untuk ditampung aspirasi-aspirasi yang berkembang yang mungkin saja Bapak Ibu tidak hadir saat musrenbang des ataupun musrenbang kelurahan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita akan berbicara banyak nanti dalam diskusi. Demikian penyampaian kami, kurang lebihnya kalau tidak berkenan kami mohon maaf. Selamat siang, salam untuk kita semua. Terima kasih para Bapak Kabid yang sudah memaparkan materi dari Bapeda. Acara akan dilanjutkan dengan santap siang bersama, dan untuk diskusi kelompok nanti setelah santap siang yang akan dipandu oleh panitia kecamatan. Tadi doa makan siangnya Ibu Fikari sudah berdoa di awal, jadi kita
langsung aja menuju ke tempat santap siang bersama. Dan kecamatan sudah menyiapkan 2 tempat untuk Bapak Wakil Bupati bersama rombongan dari kabupaten. Disediakan tempat santap siang di kantor kecamatan, dan untuk masyarakat dan Bapak Ibu setempat santap siangnya ada di sebelah kanan dari aula. Untuk itu kami jemput dengan hormat Bapak Wakil Bupati Sumba Timur bersama rombongan untuk menuju ke meja santap siang bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara